Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang ruang lingkup perusahaan dagang. Jadi, ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami terkait dengan masalah-masalah atau informasi-informasi yang terkait dengan dalam ruang lingkup perusahaan dagang. Nah, apa saja yang perlu kita pahami yaitu yang pertama kita harus paham dulu sebenarnya perusahaan dagang itu apa, ya gitu kan, atau seperti apa. Nah, kalau kita pahami secara sederhana, perusahaan dagang itu adalah suatu perusahaan yang mana kegiatannya melakukan pembelian barang dagang, ya kan? Jadi pembelian barang dagang dan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Dapat juga kita bisa artikan sebagai suatu perusahaan yang mana nantinya melakukan pembelian barang terlebih dahulu, kemudian dilakukan penjualan kembali dalam bentuk yang sama kepada para konsumen tanpa ada perubahan apapun itu. Jadi intinya kalau kita pahami dari kedua pengertian ini, dari perusahaan dagang itu dia adalah satu perusahaan yang memang aktivitas yang dilakukan itu adalah terlebih dahulu membeli barang dagang. Ya, ketika sesudah membeli barang dagang, kemudian nanti akan dijual kembali. Nah, barang yang sudah dibeli kemudian dijual kembali ini tidak akan mengalami satu perubahan apapun, ya. Tapi ada harganya saja yang berbeda. Jadi kalau misalnya tadinya dibeli harganya mungkin 1.000, kemudian dijual nanti bisa jadi harganya menjadi 1.500 atau 1.300 rupiah. Jadi yang membedakan itu hanya terkait dengan harganya, tapi masalah bentuk ya itu tidak ada perubahan apapun terhadap barang tersebut. Oke, jadi ini adalah pengertian dari perusahaan dagang. Nah, setelah kita memahami dari pengertian perusahaan dagang, maka yang perlu kita lihat juga atau kita pahami adalah seperti apa sih ciri-ciri perusahaan dagang tersebut. Nah, di sini saya sudah coba memberikan beberapa poin ya, ciri-ciri dari perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah kegiatan usahanya yaitu melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi. Ya, dalam arti kata tanpa mengolah, tanpa mengubah bentuknya. Jadi, ketika barang itu dibeli, maka itu dibeli untuk dijual kembali, tidak untuk dipergunakan secara pribadi di perusahaan dan tidak pula untuk hanya disimpan, tapi untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian nanti barang tersebut dia tidak melakukan namanya proses produksi, tapi dia langsung dijual, ya belinya seperti apa, kemudian dijual langsung seperti itu juga, tanpa ada mengubah atau mengolah bentuk yang sudah ada. Nah, kemudian apalagi ciri yang kedua, pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Jadi pendapatan pokok yang ada dalam perusahaan dagang itu dihasilkan dari penjualan barang dagang yang tadinya sudah dibeli. Ya, tadi kita beli barang dagangnya, kemudian kita jual kembali. Nah, adanya selisih harga itulah yang membuat akhirnya perusahaan mendapatkan yang namanya pendapatan. Nah, pendapatan pokoknya atau pendapatan utamanya itu diperolehkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Nah, yang ketiga adalah harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal, kemudian ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi ini adalah ciri-ciri dari perusahaan dagang yang ketiga. Jadi kalau misalnya ada perhitungan seperti ini, ya yaitu dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi persediaan akhir, maka itu sudah termasuk ke dalam perusahaan dagang. Kemudian apalagi? Ya, ciri keempat itu adalah laba kotornya diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Jadi laba kotor ya, kemudian dikurangi diperoleh dari penjualan bersih ya. Jadi laba kotor itu diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Kalau ini terdapat di perusahaan dagang, maka itu di suatu perusahaan, maka itu dapat dikatakan dia adalah sebagai perusahaan dagang. Nah, ini adalah
ciri-ciri sederhana ketika kita ingin melihat apakah perusahaan tersebut adalah termasuk ke dalam perusahaan dagang atau tidak gitu ya. Ini adalah gambaran-gambarannya yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi selain pengertian apa itu perusahaan dagang, kemudian seperti apa ciri-ciri perusahaan dagang, kemudian kita juga harus memahami terkait tentang akun-akun apa saja yang nantinya terjadi atau yang muncul atau yang digunakan dalam perusahaan dagang saat terjadinya yang namanya transaksi gitu kan. Jadi biasanya ada beberapa perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Karena ada beberapa akun-akun ada perbedaan akun-akun antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan juga berbeda. Kalau di jasa itu sama sekali tidak ada yang namanya kegiatan menjual barang dagang. Kalau membeli, iya. Membeli juga hanya untuk dipergunakan sebagai sebagai aktivitas di perusahaan saja tanpa menjual barang tersebut. Tapi kalau di di perusahaan dagang, ya selain dibeli kemudian dijual kembali. Nah, nanti karena akan adanya transaksi-transaksi seperti ini ya, maka akan muncullah akun-akun transaksi yang berbeda juga dari perusahaan jasa. Nah, seperti apa? Contohnya adalah seperti akun persediaan barang dagang. Akun persediaan barang dagang ini akan muncul ya karena apa? Akun ini digunakan untuk mencatat sejumlah persediaan barang dagang. Ya, mencatat jumlah persediaan barang dagang ketika ada transaksi terkait dengan pembelian barang dagang atau penjualan barang dagang, maka ini kita akan menggunakan yang namanya akun persediaan barang dagang. Nah, kemudian apalagi yang kemungkinan akan muncul ketika terjadinya transaksi dalam perusahaan dagang? Yang kedua adalah akun harga pokok penjualan atau yang juga disebut dengan beban pokok penjualan. Nah, akun ini nantinya akan digunakan untuk mencatat semua biaya pembelian barang yang timbul akibat dari adanya penjualan. Jadi akun ini digunakan untuk mencatat semua biaya pembelian barang yang timbul akibat dari adanya penjualan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah akun retur pembelian atau penjualan. Nah, ketika nantinya ada barang yang tidak cocok pada saat kita beli atau pada saat kita menjual, maka itu akan terjadi namanya retur, ya kan? Jadi akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi atas pengembalian barang dagang, baik itu yang telah dibeli atau yang telah dijual. Jadi kalau dia dibeli maka nanti muncul nama akunnya retur pembelian. Nah, kalau nanti adanya karena pengembalian barang karena penjualan, maka nanti akan muncul namanya akun retur penjualan. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui? Keempat, ya, akun potongan pembelian atau penjualan. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat transaksi potongan pembelian atau penjualan. Jadi, akun potongan pembelian atau penjualan ini kita gunakan ya atau muncul ketika ada terjadinya transaksi ya, kemudian nanti kita catat transaksi potongan pembelian atau penjualan. Kemudian apa lagi? Akun biaya atas pengiriman. Jadi akun ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi biaya pengiriman barang yang dibeli atau dijual. Jadi nanti kalau ada biaya-biaya atas pengiriman, apakah pada saat kita membeli atau pada saat kita melakukan penjualan, maka nanti kemungkinan akan muncul yang namanya akun biaya atas pengiriman. Ya, nah akun inilah nanti yang akan muncul. Kemudian ada akun penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang. Ada juga akun pembelian. Nah, akun pembelian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Jadi ketika ada pembelian barang dagang, maka kita akan munculkan namanya akun pembelian. Dan ini juga tergantung dengan metode apa yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan metode periodik, seperti apa yang kita gunakan. Dan ketika kita menggunakan perfektual, apa akun yang kita gunakan. Nanti akan ada penjelasannya, yang pasti ini ya beberapa akun-akun transaksi yang akan kita temukan di perusahaan dagang, tapi tidak kita temukan di perusahaan jasa. Nah, ini akan yang terjadi akibat adanya perbedaan aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan dagang. Oke, kalau kita sudah membahas tentang akun transaksi ya yang terjadi pada perusahaan dagang, kemudian kita akan coba membahas tentang bagaimana syarat pembayaran barang
ya. Jadi ketika kita ingin melakukan penjualan atau pembelian suatu barang dagang, itu akan kita temukan beberapa syarat-syarat pembayaran barang tersebut gitu ya kan. Jadi di sini saya sudah coba untuk memberikan poin-poinnya, ada 7 poin ya. Jadi ada beberapa macam syarat pembayaran suatu barang. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan pembayaran itu di muka. Artinya pembeli itu membayar terlebih dahulu sebelum barang diterima. Jadi kita bayarnya di depan. Walaupun belum ada barangnya, tapi kita bayar terlebih dahulu. Nah, sudah itu baru kita nanti ketika kita sudah bayar, kemudian barangnya sudah ada, baru kita diberikan kepada kita. Jadi artinya kita bayar dulu, baru nanti barangnya akan diberikan kepada kita. Itu namanya pembayaran dilakukan secara di muka gitu kan. Nah, kemudian ada juga pembayaran itu dilakukan secara cash on delivery. Ya, cash on delivery itu ada atau dikenal sebagai COD, ya kan. Nah, ini artinya pembelian itu ya, pembelian barang, pembeli melakukan pembayaran barang itu pada saat barang tersebut dikirimkan ke tempat pembeli atau diterima di tempat pembeli. Jadi ketika barang itu sudah sampai di rumah si pembeli atau tempat atau kantor si pembeli, maka disitulah baru dilakukan namanya pembayarannya gitu. Jadi kalau sudah datang ke tempat pembeli baru dilakukan pembayaran. Nah, ini namanya cash on delivery ya, atau biasa disebut dengan kata COD. Nah, yang ketiga, pembelian kontan atau tunai. Ya, ini dia ya, pembelian kontan atau tunai. Artinya gini, pembeli langsung membayar barang pada saat barang diterima. Jadi pada saat barang diterima langsung dibayar. Jadi kalau sudah ada barangnya baru dilakukan pembayaran. Kalau belum ada ya nggak boleh dibayar gitu kan. Jadi ini adalah namanya sistem kontan atau tunai. Jadi ada barang baru dibayarkan. Nah, kemudian ada lagi syarat pembayaran itu secara 2/10 M/30. Ini biasa kita temukan pada saat apa ya, di perusahaan dagang ya biasanya. Artinya ini apa? Artinya ini adalah pembayaran itu bisa dilakukan oleh seorang pembeli ya, paling lambat itu 30 hari setelah tanggal faktur. Ya, ini arti N/30-nya. Jadi, tetapi apabila seandainya ya si pembeli itu membayar dalam jangka waktu 10 hari, ya ini dia 2/10 ini maksudnya, jadi bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, ini dia. Jadi makna dari 2/10 itu adalah jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari, ya, dari tanggal pembelian atau dari tanggal penjualan, maka ini akan memperoleh potongan sebesar 2%. Nah, sedangkan yang 3N/30 ini tadi artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur, dan di sini tidak akan mendapatkan potongan apapun. Cuma dia batas waktunya. Batas waktu paling lambat melakukan pembayaran atas pembelian atau penjualan barang tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah end of month. End of month itu artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat akhir bulan. Jadi kapan transaksi itu dilakukan? Mungkin katakan tanggal 15 April, maka nanti itu artinya paling lambat dibayar itu tanggal 31 April di bulan tersebut. Nah, bulan kapan terjadinya transaksi? Saya katakan bulan April. Nah, dia harus membayar itu di paling lambat itu pada akhir bulan April itu. Tidak boleh lewat dari situ gitu ya. Nah, kemudian kalau 2/10 IOM artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat ya. Dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan dan tidak ada potongan. Ya, ini pembayaran hari dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan ya. Setelah akhir bulan dan tidak ada potongan. Nah, kemudian kalau receipt of goods ya, ROG artinya pembayaran dilakukan setelah barang diterima atau pembayaran terhitung dari tanggal penerimaan barang. Jadi, pembayaran itu dilakukan setelah barang diterima atau pembayaran terhitung dari tanggal penerimaan barang.
Nah, ini adalah kalau dia receipt of goods. Jadi ini adalah beberapa macam ya jenis-jenis cara pembayaran dalam melakukan transaksi suatu barang gitu ya. Jadi saat transaksi pembelian atau penjualan suatu barang. Nah, ini ada 7 ya, ada 7 itemnya. Jadi bisa dipahami ya masing-masing. Sudah saya jelaskan apa maksud-maksud dari masing-masing syarat-syarat tersebut ya. Jadi ada berapa macam syarat pembayaran barang yang dibeli atau yang dijual. Nah, kemudian ada lagi syarat penyerahan barang ya. Selain syarat pembayaran, nah ada juga syarat penyerahan barang. Nah, di sini biasanya dikenal antara dua syarat, yaitu yang pertama adalah FOB shipping point atau dikenal juga dengan sebutan free on board shipping point atau perangko gudang penjual. Nah, artinya apa? Artinya itu gini loh. Barang yang dijual oleh si penjual diserahkan kepada pembeli di atas kendaraan di gudang penjualan, di gudang penjual. Jadi sehingga pemilikan barang akan berpindah dari penjual kepada pembeli di atas kendaraan di gudang penjual, dan segala beban maupun risiko yang timbul dari gudang penjual sampai gudang pembeli menjadi tanggungan pihak pembeli. Jadi artinya apapun yang terjadi ya pada barang tersebut, mulai dari dari gudangnya si penjual sampai pada gudangnya si pembeli, ini menjadi tanggungan dari pihak pembeli, bukan menjadi tanggungan dari pihak si penjual. Jadi ketika sudah keluar dari gudang penjual itu, maka apapun yang terjadi dalam perjalanan menuju gudang pembeli itu nantinya akan menjadi tanggungan penuh si pihak pembeli. Inilah dia syarat penyerahan barang, ya kan, secara FOB shipping point. Ya, ini secara FOB shipping point atau perangko gudang penjual. Nah, sedangkan FOB destination point ya, free on board shipping point atau perangko gudang pembeli, ini dia yaitu barang yang dijual oleh penjual diserahkan kepada pembeli di atas kendaraan di gudang pembeli, sehingga pemilikan barang akan berpindah dan penjual kepada pembeli setelah sampai di gudang pembeli, dan segala beban maupun risiko yang timbul dari gudang penjual sampai gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Nah, artinya apa? Artinya itu dari ketika barang itu sudah keluar dari gudangnya si penjual, maka ini nanti yang menjadi tanggungannya adalah si penjual sampai pada akhirnya barang tersebut sampai di gudangnya pembeli gitu. Jadi dari ketika barang itu sudah keluar dari gudangnya penjual jadi selama perjalanan menuju gudang pembeli itu akan menjadi tanggung jawabnya si penjual. Ini makna dari syarat penyerahan barang secara FOB destination point atau juga dikenal dengan perangko gudang pembeli. Oke, ini adalah syaratnya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi adalah metode pencatatan yang dilakukan dalam perusahaan dagang itu biasanya ada dua. Ya, ada dua metode pencatatan yang digunakan atau yang dilakukan pada perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah metode periodik. Nah, metode periodik itu seperti apa? Jadi metode periodik itu ya, pencatatan persen barang dagang hanya dilakukan pada akhir periode. Pada saat terjadi pembelian akan dicatat pada akun pembelian, dan pada saat penjualan akan dicatat pada akun penjualan tanpa adanya pembebanan pada akun beban penjualan. Nah, metode ini juga sering ya disebut sebagai metode fisik. Kenapa? Karena untuk mengetahui berapa sih nilai persediaan barang dagang pada akhir periode perusahaan tersebut akan baru kita ketahui setelah melakukan perhitungan secara fisik terhadap persediaan barang tersebut yang ada di gudang. Jadi, untuk mengetahui berapa banyak sih persediaan barang dagang yang dimiliki oleh suatu perusahaan di gudang itu, maka harus dihitung dulu secara fisiknya. Nah, jadi secara fisiknya baru dihitung pada akhir periode. Nah, kalau metode perpetual itu seperti apa? Jadi, metode perpetual itu pencatatannya pencatatan persediaan barang dagang di mana dilakukan secara terus-menerus. Jadi, setiap terjadi
setiap terjadinya pembelian ya akan dilakukan pencatatan sebagai akun persedia barang dagang. Dan pada saat terjadi penjualan juga akan dicatat pada akun persedia barang dagang. Jadi setiap kali ada terjadinya transaksi pembelian atau penjualan barang dagang, maka nantinya akan dicatat sebagai akun persedia barang dagang. Dan serta nanti ada muncul pembebanan beban pokok penjualan. Jadi ini dia yang perlu kita pahami terkait dengan metode pencatatan yang terdapat pada perusahaan dagang. Jadi ada metode periodik, ada metode perpetual. Kalau periodik itu dilakukan pada akhir periode dengan cara menghitung secara fisik barang persediaan barang dagang yang ada di gudang perusahaan. Nah, kalau secara metode perpetual itu dia tidak melakukan perhitungan secara fisik, tapi dia melakukan perhitungan itu secara terus-menerus. Arti kata dia melakukannya setiap kali terjadi transaksi pembelian barang dagang, maka langsung akan dicetak sebagai akun persediaan barang dagang. Nah, ketika terjadinya suatu penjualan barang dagang, maka langsung akan dicetak sebagai akun persediaan barang dagang, ya. Nah, berbeda dengan metode periodik. Nah, kalau periodik itu ketika ada pembelian barang, maka dia catat sebagai akun pembelian, dan ketika ada terjadinya transaksi penjualan barang dagang, maka akan kita lakukan pencatatannya sebagai akun penjualan. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa untuk pengenalan dalam ruang lingkup perusahaan dagang secara dasar ini sudah cukup jelas ya, karena tadi saya sudah jelas. Yang intinya ketika kita ingin sebelum kita memasuki bagaimana namanya melakukan pencatatan ya, pencatatan transaksi yang terdapat pada perusahaan dagang itu, otomatis kita harus paham dulu apa itu pengertian perusahaan dagang, seperti apa ciri-ciri perusahaan dagang, kemudian juga kita harus paham bagaimana syarat-syarat ketika terjadinya penyerahan barang ya, pembayaran barang gitu. Misalnya apakah kita melakukan pembelian barang atau penjual barang tersebut secara kredit kah atau secara tunai kah? Kalau kredit apa syarat-syarat yang harus dipenuhi kah? Apakah dia pakai cara 2/10/30 atau seperti apa? Jadi kita harus pahami ya. Kemudian kita juga harus pahami ya terkait dengan syarat penyerahan barang. Apakah penyerahan barang itu secara FOB shipping point atau FOB destination point. Nah, intinya kalau dia pakai FOB shipping point berarti kan otomatis nanti yang akan menanggung segala hal yang terjadi setelah pembelian atau penjualan di luar dari gudang penjual itu adalah si pembeli. Tapi kalau pakai FOB destination maka nanti yang menanggung adalah si penjual. Nah, ketika kita ingin melakukan pencatatan pada perusahaan, maka kita harus tentukan terlebih dahulu itu kita menggunakan pakai metode pencatatan apa? Apakah metode periodik ataukah metode perpetual? Dan ini ya harus ditentukan di awal dan harus dilakukan secara konsisten. Jikalau memang di awal kita sudah mau menggunakan yang namanya sistem periodik, maka hingga akhir harus kita gunakan sistem periodik. Nah, kalau kita mau menggunakan metode perpetual, maka kita harus secara konsisten menggunakan metode perpetual ini sampai akhir. Kecuali ada suatu mungkin ya ketika di pertengahan ada suatu hal yang memang melakukan perubahan, maka kita harus bisa konsisten juga. Setelah perubahan itu dilakukan, maka kita harus tetap konsisten untuk kedepannya lagi untuk tidak mengubah-ubah kembali metode-metode yang ingin dilakukan ya. Baik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa cukup sekian penjelasan saya terkait dengan ruang lingkup perusahaan dagang. Jadi semoga nantinya sudah menambah wawasan atau menambah pengetahuan dari adik-adik sahabat BMA terkait dengan ruang lingkup perusahaan dagang. Ya, baik untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas kembali. Yang pasti untuk yang kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa dipahami secara baik. Sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.